Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Selamat pagi ya semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah puasanya diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya di sini mau cerita sedikit. Ini pengalaman pribadi saya ya. Pokoknya buat yang ada di Taiwan, TKW, dimanapun kalian berada, hati-hati, jangan sampai terjadi apa yang terjadi sama saya, jangan terjadi sama kalian semua. Begini, saya itu kan udah tanda tangan kontrak, drill tanda tangan kontrak. Waktu itu tanda tangannya aja di posisi lagi saya di rumah sakit gitu, lagi jaga si Ama. Nah, orang kantor itu telepon, katanya kamu keluar sedikit, katanya sebentar, katanya ini tanda tangan ya. Kata saya, ngapain si Amanya sakit buru-buru amat tanda tangan, ini bukan kemauan kami, katanya, ini kemauan majikan kamu sendiri gitu. Lah saya tanpa, kata saya, ya kenapa buru-buru banget gitu Pak, ya nggak tahu, katanya. Terus saya ya tanpa pikir panjang ya, saya tanda tangan, pokoknya tanda tangan drill gitu ya, oke. Nah setelah di situ di rumah sakit kan 2 bulan itu saya resmi ya udah tanda tangan memperpanjang kontrak gitu 3 tahun ke depan. Nah di pas tanda tangan itu ada tulisan kalau nggak kalau misalkan nggak jadi cancel, kamu harus bayar 10.000. Itu saya tahu ada ini di jempol merahnya itu ada tulisan 10.000 gitu. Pas gitu kan 2 bulan tuh di rumah sakit. Terus si Ama kan pulang, ya namanya orang yang nggak tahu ya, tapi kan insting saya tahu gitu ya, ini kok majikan berubah gitu. Ya itu mah mungkin apa karena gimana gitu, apa mungkin karena uang dia biar kembali gitu, dia kayak cari masalah sendiri gitu, masalah air, masalah sanyo, terus masalah pokoknya nggak senang di hati kita gitu ya. Nah saya pikir-pikir lagi, kok ini jadi begini gitu ya. Terus dia ngomong kasar sama saya, nendang kursi juga. Kata saya, kok begini gini ya, dalam hati pikiran saya gitu ya, kalau malam tidur juga, kok ini bisa begini gitu. Nah pas pagi-pagi gitu dia habis beli sarapan, saya nggak beli sarapan saya beli sendiri ya. Dia bilang masalah air, padahal itu dia juga kalau mandi suka bunyi gitu sanyo. Dia marah, saya gini aja, Tai, kamu nggak usah marah-marah. Kalau emang udah nggak suka sama saya juga bisa pergi dari sini, saya gituin. Dia bilang gini, pokoknya ngomong nggak ngenakin, saya juga ngomong sama dia juga nggak ngenakin gitu ya, yang namanya orang lagi emosi. Kata saya udah ngomong ke kantor, saya udah nggak mau di sini, saya gitu aja, bodo amat gitu, penting saya lapas gitu aja. Nah saya bilang ke kantor, saya udah nggak di sini gitu, udah nggak mau di sini. Emang kenapa gitu? Tapi kamu harus balikin uang 10.000, katanya. Itu kalau uang kita 5 juta lebih guys, gak masalah gitu ya. Saya saking emosinya, gak masalah saya balikin uang 10.000 gitu. Ya udah, ntar besok sore saya datang di situ gitu, orang kantor datang itu agensi. Nah pas itu kan datang terus katanya ini alasannya ini nggak ngambil babu lagi gitu, dia yang mau ngerawatnya si Ama gitu. Jadi kantor juga minta rugi sama saya 2.000. jadi saya itu ya udah majikan minta 10.000, balikin uang 10.000, katanya udah diproses gitu ya perpanjangan kontrak saya. Terus saya kebalikin uang kantor 2.000 gitu, jadi 12.000 guys. Itu kalau dihitung uang Indonesia 6 juta, dolarnya tinggi ya 6 juta lebih lah. Coba ya, kalau TKW misalkan lagi tertekan, ini mungkin kalau bukan saya kepikiran juga gitu ya. Kata saya, bodoh amat gitu. Habis gimana lagi, dianya juga udah nggak suka ya, saya juga udah nggak suka dong gitu. Nah pikiran saya gitu ya,
berarti saya ngebalikin uang itu 12.000 ya. Nah kata saya ngapain lama-lama gitu, ya udah balikin uang dia 10.000, kan tabungan saya ada gitu, ambil aja dari uang tabungan saya langsung pergi dari sini. Gak bisa katanya, nanti tanggal 22 uang itu di apa, kamu balikinnya tanggal 22, tanggal 2 bulan Mei, bulan Mei gitu. Ini kan sekarang akhir April ya, ntar Mei itu saya keluar dari sini kalau udah balikin uang dia gitu. Nah kalau misalkan take away ya maksudnya pikirannya enggak kayak kalau sumpah gitu ya, dalam posisi udah dimajikan ditekan di kantor itu yang kebanyakan take away itu stres guys. Nih untungnya saya mau fair, bodo amat, penting yang uang buat dia ada gitu aja. Saya nggak mau hidup di negara orang gini. Coba ya kalau ya masih alhamdulillahnya saya gitu ya. Kalau orang lain kebanyakan TKW banyak yang gini-gini, itu akibatnya gitu. Udah ditekan majikan, di agensi juga ditekan. Ya kan saya posisi apa ya, di Indonesia nya lagi compete gitu, jadi mau pulang juga buang-buang duit banyak gitu. Nah ini mau apa ya, saya juga jadi keluar uang banyak gitu tiba-tiba gitu. Ya tapi jalanin aja lah, mungkin apa ya, ya mungkin ya mesti penting kita dapat yang terbaik itu aja selama nungguin COVID-19 di Indonesia nya reda. Saya pulang dari Taiwan, hati-hati dengan sama orang Taiwan, hati-hati, itu aja lah intinya. Coba 6 juta lebih, oke lah kayak gitu, nggak masalah ya, nggak masalah buat saya. Habis kalau dipikirin juga percuma aja. Saya telepon ke majikan saya yang di Taipei, kata saya gini, saya akhir Mei saya pergi dari sini. Kenapa gitu? I am don't understand, really I am don't understand how I gitu, why dia bilang gitu. Ya saya bilang majikan di sini udah nggak suka sama saya harus pergi, gimana lagi gitu. Saya minta maaf aja, kan selama ini dia baik sama saya. Waktu di rumah sakit saya ditambahin sama dia gaji saya itu 5.000 gitu ya. Itu kalau uang Indonesia banyak itu, 5.000 sampai 3 juta lebih ya. Kamu udah baik sama saya, ya saya minta maaf gitu. Saya kan penting udah jaga ibu kamu 5 tahun lebih lah. Saya gituin aja. Itu orang Taiwan itu bisa sirik juga guys. Jadi intinya dia itu sirik sama saya gitu, yang majikan di sini. Soalnya yang di Taipei-nya baik sama saya. Apa dibeliin. Ya nggak tahu ya kok bisa begitu. Ampun deh, Taiwan keras guys. Ini saya jujur ya, ini saya serius, ini masalah saya serius. Apa ya, itu benar-benar banget ini masalah saya itu. Maksudnya yang saya alami itu nyata gitu, bukan masalah karena saya bikin konten, enggak, itu nyata. Kenyataan melayang. Ya, habis gimana lagi? Ini soalnya yang saya jaganya udah pikun. Kalau nggak pikun mungkin nggak berani dia nyuruh pergi saya. Soalnya ini sayang banget sama saya. Saya bilang gini, saya bulan depan pergi, nggak jagain kamu lagi. Iya. Kalau di rumah sakit kalau belum pikun boro-boro, kamu nggak boleh pergi, kamu harus jaga saya. Dia bilang begitu. Sekarang dia udah pikun, ininya udah pokoknya sama boro-boro sama babunya, sama anaknya aja dia nggak kenal. Problem ya, tapi nggak masalah sih, penting saya bisa ngatasin. Cuman kalau lain kali buat kawan-kawan saya semuanya yang di Taiwan, ya hati-hatilah, lebih hati-hatilah, jangan ceroboh banget sama saya gitu ya. Saya juga mungkin intinya nggak terpikir kayak gitu terjadi gitu sama saya, tapi terjadi gitu ya. Mungkin ya janganlah sampai ke orang-orang gitu. Gimana kalau posisi orang itu gak punya uang gitu, ditekan agent, ditekan majikan begitu guys.
Nah, cukup sampai di sini dulu ya video Atin Hartini channel. Selamat berbuka puasa. Mohon dukungannya ya agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Di share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, bye bye. Ayo.